Edaran PJ Gubernur Sulsel soal 40% dana desa untuk tanam pisang, ditolak Kepala Desa di Bone. Mereka menggelar aksi di kantor DPRD Bone, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pantauan radar Bone, Kepala Desa yang hadir yakni Kades Mapesangka Kecamatan Ponre, Andi Rasdi Sumange, Kades Uloe Kecamatan Dua Bocoe, Abdul Rahman, Kades Tocina Kecamatan Dua Bocoe, Ilham, Kades Carigading Muhammad Ilyas, Kades Carebu, Akhri Sandi juga beberapa sekdes. Kades Mapesangka, Andi Rasdi Sumange mengatakan, dengan adanya surat edaran gubernur, berarti penyusunan APBDes dan RKPDes tidak ada gunanya. Ia menegaskan, tidak semua daerah di Sulsel ini bisa ditanami pisang. Itu tidak ada gunanya, karena ini sudah kita sudah susun sejak 5 tahun sebelumnya, kita susun untuk 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan, tapi semuanya semua program kita tidak terlaksana dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti ini, surat edaran. Terus yang kedua, yang kami perlu juga sampaikan bahwa situasi El Nino yang menerpa negara kita, terkhusus di Kabupaten Bone, itu menanam pisang itu kayaknya butuh perhatian khusus. Sedangkan padi saja kita tidak bisa setengah mati. Ini gagal panen di desa saya itu ada 50% gagal panen. Disebabkan karena tidak adanya irigasi, tidak adanya pompanisasi, dan yang dibutuhkan masyarakat seperti itu bukan pisang. Kalau pisang, saya sudah koordinasi di Makassar dan beberapa penjual, dia setiap hari hanya bisa menjual 3 sisir paling tinggi. Orang itu makan pisang itu pisang lagi dibelah-belah, satu biji itu pisang itu bisa dibelah menjadi 8 bagian. Itu juga dua biji satu piring. Jadi kalau kita menanam seluruh desa 328 desa mau dikemanakan ini pisang? Pisang itu kalau pagi itu masih warna hijau ya. Tapi kalau sudah bermalam satu malam sudah warna kuning, tidak ada lagi pembelinya, harganya makin hari makin turun. Tidak sama dengan cengkeh dan mantai padi apa, makin lama makin bisa bertahan. Kalau ini hanya bisa bertahan 1-2 hari. Itu. Kemudian selanjutnya juga perlu kami sampaikan di sini bahwa melihat ini kebijakan gubernur ini kayaknya tidak meminta pandangan dan pendapat dari beberapa staf khusus. Yang kedua, tim gubernur untuk percepatan pembangunan ada staf ahli, mereka kayaknya ini berjalan sendiri, otoriter. Karena seharusnya seorang gubernur sebelum mengeluarkan surat edaran itu harus ada koordinasi dulu kepada dinas pertanian, perdagangan, koperasi dan lain-lain, harus minta pendapatnya. Kalau kita tanam pisang bisa tidak tumbuh di selatan, bisa tidak tumbuh di Selayar, bisa tidak tumbuh di daerah pegunungan kayak Toraja dan lain-lain. Itu harus ada pertimbangannya, tidak memutuskan begitu saja. Baru kemarin yang disampaikan teman kami kepala desa bahwa baru dilantik sudah besok mengeluarkan edaran bahwa harus 40%. Nah, tidak semua lokasi di selatan ini bisa ditanami pisang, tidak semua. Terus selanjutnya juga ini juga saya lihat tuntutan kami ini adalah saya mempelajari tiap hari Pak Gubernur ini, PJ Gubernur ini selalu bikin gaduh. Jadi selalu kayak ini berita-berita yang keluar ini hanya selalu menyinggung. Jadi kami berharap melalui forum ini supaya mengingatkan kepada beliau untuk mengurusi masyarakat pangannya, bukan mengurusi persoalan ini, menyidir-menyindir ini kayaknya tidak layak. Sesama orang Bone ini kayaknya tidak apa lagi namanya perbaiki ke Bone, tidak saling menghargai. Jadi harapan kami apabila sama dengan teman-teman yang lain dan harapan beberapa rekan-rekan, kalau tidak bisa mencabut surat edaran dan membatalkan surat edaran, kami meminta supaya PJ Gubernur dicopot dari jabatannya. Terima kasih.